Halo teman seperjalanan, aku Mari. Selamat datang kembali di channel ini. Ruang yang membahas perjalanan spiritual dengan cara yang mudah dipahami. Hari ini, kita akan membahas topik yang mungkin sedang kamu alami sekarang, atau pernah kamu rasakan sebelumnya. Pernahkah kamu merasa seperti terjebak dalam kegelapan, merasa kosong, kehilangan arah, atau bahkan mempertanyakan semua yang selama ini kamu percayai? Jika iya, maka kamu tidak sendirian. Yang kamu alami mungkin adalah apa yang dalam dunia spiritualitas disebut sebagai malam gelap jiwa, atau dalam bahasa aslinya, Dark Night of the Soul. Sebelum kita masuk lebih dalam, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi ya, supaya kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya tentang perjalanan spiritual. Apa itu Dark Night of the Soul? Mari kita mulai dengan memahami apa sebenarnya Dark Night of the Soul ini. Istilah ini pertama kali dipopulerkan oleh seorang mistikus asal Spanyol bernama Santo Yohanes dari Salib pada abad ke-16. Tapi jangan khawatir, kita tidak akan membahas sejarah yang rumit-rumit. Yang perlu kamu tahu adalah, Dark Night of the Soul adalah periode dalam perjalanan spiritual seseorang, di mana mereka mengalami kekeringan spiritual yang mendalam. Bayangkan seperti padang gurun yang tandus, di mana tidak ada air, tidak ada kehijauan, hanya pasir dan teriknya matahari. Dalam konteks spiritual, ini adalah masa di mana kamu merasa terputus dari sumber spiritualmu. Mungkin doa-doa terasa hampa, meditasi tidak memberikan ketenangan seperti biasa, atau bahkan kamu mulai mempertanyakan keberadaan Tuhan atau kekuatan universal yang selama ini kamu percayai. Ini bukan hanya sekedar merasa sedih atau depresi biasa. Dark Night of the Soul adalah pengalaman yang lebih mendalam, di mana fondasi spiritual kamu seakan-akan runtuh dan kamu harus membangunnya kembali dari awal. Tanda-tanda Dark Night of the Soul. Sekarang, mari kita bahas tanda-tanda bahwa kamu mungkin sedang mengalami Dark Night of the Soul. Pertama, kamu merasa kehilangan koneksi dengan praktik spiritual yang biasanya memberikan ketenangan. Doa, meditasi, atau ritual spiritual lainnya terasa kosong dan tidak bermakna. Kedua, kamu mulai mempertanyakan keyakinan-keyakinan yang selama ini kamu pegang teguh. Mungkin kamu bertanya, apakah Tuhan benar-benar ada? Atau, apakah semua yang aku percayai selama ini salah? Ketiga, perasaan kesepian yang mendalam, bahkan ketika kamu dikelilingi oleh orang-orang. Kamu merasa seperti tidak ada yang memahami apa yang sedang kamu alami. Keempat, kehilangan minat terhadap hal-hal yang biasanya memberikan kebahagiaan. Aktivitas yang dulu menyenangkan sekarang terasa hambar dan tidak berarti. Kelima, perasaan bahwa hidup tidak memiliki tujuan atau makna. Kamu mungkin bertanya, untuk apa aku hidup? Atau apa sebenarnya tujuan hidupku? Dan yang terakhir, ada perasaan bahwa kamu sedang mati secara spiritual, seolah-olah bagian dari dirimu yang paling penting sedang menghilang. Jika kamu mengalami beberapa atau semua tanda ini, jangan panik. Ini adalah bagian alami dari perjalanan spiritual yang dialami oleh banyak orang. Mengapa Dark Night of the Soul terjadi? Pertanyaan yang mungkin muncul di benakmu adalah, mengapa ini harus terjadi? Bukankah perjalanan spiritual seharusnya membawa kebahagiaan dan kedamaian? Nah, ini pemahaman yang keliru, teman-teman. Perjalanan spiritual bukanlah jalan yang selalu mulus dan penuh kebahagiaan. Justru, Dark Night of the Soul adalah tanda bahwa kamu sedang berkembang secara spiritual. Bayangkan seperti kupu-kupu yang harus melalui fase kepompong terlebih dahulu sebelum bisa terbang dengan sayap yang indah. Dalam kepompong, ulat mengalami proses transformasi yang tampak seperti kematian, padahal sebenarnya itu adalah kelahiran kembali dalam bentuk yang lebih indah. Dark Night of the Soul terjadi karena jiwa kamu sedang bersiap untuk naik ke level spiritual yang lebih tinggi. Keyakinan-keyakinan lama yang mungkin terlalu sempit atau dangkal perlu mati terlebih dahulu, supaya keyakinan yang lebih mendalam dan autentik bisa lahir. Ini juga bisa terjadi ketika ego kamu mulai larut. Ego adalah identitas palsu yang selama ini kamu bangun berdasarkan pencapaian, status, atau pengakuan orang lain. Ketika ego mulai runtuh, kamu akan merasa kehilangan identitas, tapi sebenarnya inilah jalan menuju jati diri yang sesungguhnya. Apa fungsi spiritual dalam kegelapan? Kegelapan dalam perjalanan spiritual sebenarnya memiliki fungsi yang sangat penting.
Pertama, kegelapan mengajarkan kita untuk tidak bergantung pada perasaan atau pengalaman spiritual yang menyenangkan saja. Banyak orang yang memulai perjalanan spiritual karena mencari kebahagiaan atau ketenangan. Tapi ketika Dark Night of the Soul datang, mereka belajar bahwa spiritualitas sejati bukan tentang merasa baik terus-menerus, tapi tentang hubungan yang autentik dengan yang ilahi. Kedua, kegelapan membersihkan attachment atau keterikatan kita terhadap hal-hal duniawi. Dalam kegelapan, semua yang kita anggap penting di dunia ini terasa tidak berarti. Ini memaksa kita untuk mencari makna yang lebih dalam dari sekedar kekayaan, popularitas, atau pencapaian material. Ketiga, kegelapan mengembangkan kerendahan hati. Ketika kita merasa paling lemah dan tidak berdaya, ego kita tidak bisa lagi bersembunyi di balik pencapaian atau pengetahuan spiritual. Kita menjadi lebih rendah hati dan terbuka untuk belajar. Keempat, kegelapan memperdalam kapasitas kita untuk berempati terhadap penderitaan orang lain. Ketika kita sudah merasakan kegelapan, kita akan lebih memahami dan bisa membantu orang lain yang sedang mengalami hal serupa. Cara melewati Dark Night of the Soul. Sekarang pertanyaan penting. Bagaimana cara melewati periode gelap ini? Yang pertama dan paling penting adalah jangan lari dari kegelapan. Jangan mencoba menghibur diri dengan distraksi seperti belanja berlebihan, menonton serial tanpa henti, atau mencari kesenangan sesaat yang lain. Justru, hadapi kegelapan ini dengan penuh kesadaran. Akui bahwa kamu sedang mengalami masa sulit, dan itu tidak apa-apa. Kegelapan adalah guru yang mengajarkan kita tentang kesabaran dan penerimaan. Kedua, jaga rutinitas spiritual kamu meskipun terasa hampa. Tetap berdoa, meskipun terasa seperti berbicara pada tembok. Tetap bermeditasi, meskipun pikiran kamu kacau. Tetap membaca buku-buku spiritual, meskipun tidak ada yang masuk ke hati. Ini seperti seorang petani yang tetap menyiram tanaman meskipun belum melihat tunas. Kepercayaan bahwa sesuatu sedang tumbuh di bawah tanah adalah yang membuat dia tetap menyiram. Ketiga, cari dukungan dari komunitas spiritual atau orang-orang yang pernah mengalami hal serupa. Jangan menutup diri dan merasa bahwa kamu harus melewati ini sendirian. Berbagi pengalaman dengan orang lain bisa memberikan kelegaan dan perspektif baru. Keempat, bersabarlah dengan prosesnya. Dark Night of the Soul bukan sesuatu yang bisa kamu paksa untuk cepat selesai. Ini adalah proses alami yang memiliki waktunya sendiri. Seperti musim dingin yang pasti akan berlalu dan digantikan oleh musim semi. Kelima, gunakan waktu ini untuk introspeksi yang mendalam. Tanyakan pada diri kamu sendiri. Apa yang benar-benar penting dalam hidupku? Siapa aku sebenarnya tanpa semua label dan pencapaian? Apa yang aku cari dari perjalanan spiritual ini? Pelajaran dari kegelapan. Kegelapan mengajarkan kita banyak pelajaran berharga. Pertama, kita belajar bahwa kebahagiaan sejati tidak bergantung pada keadaan eksternal. Ketika semua sumber kebahagiaan luar hilang, kita dipaksa untuk mencari sumber kebahagiaan dari dalam. Kedua, kita belajar tentang ketabahan dan kekuatan inner yang mungkin tidak pernah kita sadari sebelumnya. Dalam kegelapan, kita menemukan bahwa kita jauh lebih kuat dari yang kita kira. Ketiga, kita belajar untuk tidak menilai pengalaman berdasarkan apakah itu menyenangkan atau tidak. Pengalaman yang paling tidak menyenangkan seringkali adalah yang paling transformatif. Keempat, kita belajar tentang kepasrahan yang sejati. Bukan kepasrahan yang pasif dan menyerah, tapi kepasrahan yang aktif, menerima apa yang terjadi sambil tetap melakukan yang terbaik. Terang di ujung terowongan. Yang perlu kamu ingat adalah, Dark Night of the Soul bukan permanen. Ini adalah fase yang pasti akan berlalu. Seperti malam yang paling gelap sekalipun pasti akan berganti dengan fajar, kegelapan spiritual ini juga akan berakhir dengan pencerahan yang lebih besar. Ketika kamu keluar dari Dark Night of the Soul, kamu akan menemukan bahwa hubungan spiritualmu menjadi lebih mendalam dan autentik. Kamu tidak lagi bergantung pada perasaan atau pengalaman spiritual yang menyenangkan. Kamu akan memiliki fondasi spiritual yang lebih kokoh. Kamu juga akan memiliki empati yang lebih besar terhadap penderitaan orang lain, karena kamu sudah merasakan sendiri apa artinya berada di titik terendah. Ini akan membuat kamu menjadi pribadi yang lebih bijaksana dan penuh kasih. Pesan untuk kamu yang sedang berjuang.
Jika kamu yang menonton video ini sedang mengalami Dark Night of the Soul, aku ingin kamu tahu bahwa kamu tidak sendirian. Jutaan orang di seluruh dunia pernah atau sedang mengalami hal yang sama. Kegelapan yang kamu rasakan bukanlah tanda bahwa kamu gagal dalam perjalanan spiritual. Justru sebaliknya, ini adalah tanda bahwa kamu sedang berevolusi ke level yang lebih tinggi. Seperti pohon yang harus melepaskan daun-daun lama supaya daun baru bisa tumbuh. Bersabarlah dengan prosesnya. Percayai bahwa ada hikmah di balik semua yang kamu alami. Dan yang paling penting, jangan pernah menyerah. Terang itu ada, meskipun sekarang kamu belum bisa melihatnya. Ingat, diamond terbentuk karena tekanan yang luar biasa besar di kedalaman bumi. Kamu sedang dibentuk menjadi diamond spiritual yang akan bersinar lebih terang dari sebelumnya. Teman-teman, Dark Night of the Soul adalah salah satu pengalaman paling menantang, tapi juga paling transformatif dalam perjalanan spiritual. Ini bukanlah akhir dari perjalanan, tapi justru pertanda bahwa kamu sedang menuju pencerahan yang lebih besar. Jangan takut dengan kegelapan. Peluk kegelapan sebagai guru yang akan mengajarkan kamu tentang kekuatan sejati, kerendahan hati, dan kasih yang unconditional. Jika video ini bermanfaat untukmu, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share ke teman-teman yang mungkin juga sedang membutuhkan. Tulis di kolom komentar pengalaman atau pertanyaan kamu tentang Dark Night of the Soul. Kita bisa saling berbagi dan mendukung. Dan ingat, dalam kegelapan sekalipun, cahaya tetap ada di dalam dirimu. Kamu hanya perlu sedikit lebih sabar untuk melihatnya bersinar kembali. Sampai jumpa di video selanjutnya, teman-teman. Tetap semangat dalam perjalanan spiritual kalian. Namaste.